1. Ganti ketum PSSI dan rombak total Exco. 2. Minta Pak Erick Thohir fokus ke Menpora. 3. Posisi ketum PSSI wajib diisi oleh pembesar di luar kepentingan politik seperti ini menurut Mimin. Kita butuh PSSI yang bersih dari kendaraan politik. Kita butuh perencanaan jangka panjang yang konsisten, layaknya Jepang, Uzbekistan, atau Maroko. Jika PSSI netral, sepak bola kita akan jalan terus. Visi konsisten. Tidak peduli siapa yang jadi presiden atau ganti pemerintahan. Ini bukan revolusi, ini kebutuhan vital. Setuju nggak dengan Mimin? Ketum PSSI dan jajarannya wajib diganti atau timnas hancur selamanya. Jangan berhenti bersuara Erick Thohir out karena kekuatan sosial media itu impact-nya, pengaruhnya sangat dahsyat sekali. The next station is Indonesia. To Indonesia, coming from behind to score first goal for Indonesia national team. So easy. A Fortuna Sittard player now making his debut goal for Indonesia national team. Indonesia 2, Vietnam 0. Duka cita nasional di lubang hitam PSSI, hati nurani jutaan pendukung Garuda terbelah. Inilah kisah paling dramatis dan kontroversial di jagat sepak bola Indonesia yang akan membuat bulu kuduk Anda merinding. Rasa rindu mendalam untuk melihat kembalinya sang arsitek hebat Shin Tae-yong memimpin timnas kini beradu dengan kenyataan pahit, perlakuan zalim dari federasi yang tak bisa dimaafkan. Kita semua ingin STY kembali. Kita merindukan kata-kata info pindah benua, King Indoni Bosenggol dong, dan euforia kemenangan yang hanya bisa diciptakan oleh STY. Tapi apakah kita tega melihat sang maestro jatuh di lubang yang sama? Tidak dong, tentunya. Biarkan warisan beliau menjadi standar emas yang wajib dicapai oleh setiap pelatih berikutnya. Legasi STY adalah pondasi baja. Beliau telah membuktikan bahwa Indonesia bukan lagi pecundang di kancah Asia. Beliau adalah satu-satunya pelatih yang mampu memperbaiki ranking FIFA secara signifikan. Sebuah pencapaian yang bahkan terdengar mustahil sebelum kedatangannya. Iya nggak? Setuju STY kembali atau biarkan nama baik beliau saja yang tetap terbang menghiasai langit Indonesia? Gimana pendapat kalian? Tulis di komentar ya. Nah ini, pernyataan yang menggetarkan jiwa. STY dengan tulus berujar, "Jujur saja, hati saya akan tetap condong ke Indonesia. Indonesia akan selalu jadi pilihan pertama saya." Ini bukan sekadar kata-kata, ini adalah cinta sejati. Namun, apa balasan dari Ketua Umum PSSI? Dengan muka soknya berkata, "Move on dong. Wah, parah lurik. Stop drama ini. Kami, para supporter sejati, bukanlah pemimpi yang terlalu berharap. Kami hanya menuntut kewajaran atas kerja keras STY yang nyata. Ketika janji diberikan untuk Patrick Kluivert yang kini telah gagal total dan dipecat dalam hitungan bulan, tapi mengapa sih? Pondasi 5 tahun STY harus dicabut paksa dan timnas harus memulai dari nol lagi? Sebuah keputusan yang sungguh tidak masuk akal. Kontroversi gila Exco PSSI. Mereka bersembunyi di balik kalimat rohani, manusia hanya bisa berencana, tetap Tuhan yang menentukan. Klaim ini dari seorang Exco Arya Sinulinga seolah menjadi kode rahasia. Apakah ini kode keras bahwa pintu STY sejatinya tidak pernah tertutup? Atau ini hanya manipulasi brilian untuk membungkam tagar STY comeback yang menggema di seluruh negeri? Kami menuntut kejujuran. Kami menuntut rapat evaluasi terbuka. Ini bukan soal kalah. Ini soal hati dan logika yang dilukai. Ketika federasi berkoar, jajaran Kluivert ini tim terbaik. Kami hanya bisa tertawa getir. Terbaik apanya? Tim yang dibangun tanpa arah dan tanpa hati setelah STY dilengsarkan. Kami marah bukan karena hasil. Kami marah karena logika dilipat-lipat untuk menutupi kesalahan fatal federasi. Ingat itu! Setuju nggak kalian? Jadi ini tuntutan kami, rakyat Indonesia. 1. Jelaskan secara jujur, kenapa STY dipecat di tengah progres terbaik timnas. 2. Stop politik uang. Selama kebenaran dikubur, sepak bola Indonesia tidak akan pernah lepas dari bayang-bayang uang dan kepentingan gelap. Kita adalah Indonesia.
Kita bukan sekadar penonton, kita adalah pemilik sah tim ini, dan kita menagih pertanggungjawaban. Tagar Erick Thohir out yang kini meledak di media sosial adalah bukti nyata bahwa mayoritas rakyat telah muak dengan kepemimpinan yang tidak mendengarkan suara publik. Ketulian yang ditutup oleh segelintiran uang dari mafia politik dari belakang. Iya kan, ngaku lu semua. Peringatan keras dari legenda global. Dengarkan baik-baik, inilah suara yang datang dari luar lingkaran setan PSSI. Tom Bayer, mantan pemain profesional dan satu-satunya pelatih muda penerima sepatu emas Adidas atas kontribusinya di Asia, pernah mencoba membangun bibit muda di Indonesia. Dan apa katanya? Saya sudah mencoba mengembangkan bakat muda di Indonesia, tetapi politiknya terlalu melelahkan. Indonesia seharusnya menjadi Brasil di Asia Tenggara. Bayangkan, Brasil di Asia Tenggara. Gila nggak tuh? Mimpi sebesar itu kini terperangkap dalam lumpur politik yang terlalu melelahkan. Ketika figur sekaliber Bayer menyerah karena politik PSSI, bukankah ini lonceng bahaya yang berdering sangat keras? Ini bukan lagi soal teknis, tapi soal infeksi parah di tubuh federasi yang menghalangi bakat-bakat emas kita untuk bersinar. Inilah solusi radikal menurut Mimin yang mutlak. Hanya ada satu cara untuk menyelamatkan sepak bola Indonesia dari kehancuran jangka panjang. 1. Ganti ketum PSSI dan rombak total exco. 2. Minta Pak Erick Thohir fokus ke Menpora. Jauhkan konflik kepentingan. Biarkan beliau netral di semua cabang olahraga. 3. Posisi ketum PSSI wajib diisi oleh pembesar di luar kepentingan politik seperti ini menurut Mimin. Ketum Mirwan Suarso, orang kepercayaan Bos Jarum yang ada di Komo. Waketum 1, Mr. Glenn Sugita. Waketum 2, Ratu Tisha. Sekjen Hamdan Hamedan. Exco, dari jajaran Jarum, kita butuh PSSI yang bersih dari kendaraan politik. Kita butuh perencanaan jangka panjang yang konsisten, layaknya Jepang, Uzbekistan, atau Maroko. Jika PSSI netral, sepak bola kita akan jalan terus. Visi konsisten. Tidak peduli siapa yang jadi presiden atau ganti pemerintahan. Ini bukan revolusi, ini kebutuhan vital. Setuju nggak dengan Mimin? Ketum PSSI dan jajarannya wajib diganti atau timnas hancur selamanya. Kalau setuju dengan berita fakta ini, tulis tanggapan kalian di komentar ya. Jangan berhenti bersuara Erick Thohir out karena kekuatan sosial media itu impact-nya, pengaruhnya sangat dahsyat sekali. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpai di video berikutnya.